Bapak dan ibu di usia 70 tahun ke atas hidup sering terasa lebih sunyi. Rumah yang dulu ramai kini lebih banyak diam. Telepon jarang berbunyi, pesan tak selalu dibalas. Kadang muncul rasa takut yang sulit diucapkan. Apakah anak-anak sudah tidak membutuhkan saya lagi? Ini tentang saya. Dan mungkin juga tentang bapak dan ibu yang diam-diam merasa rindu, tetapi tak ingin merepotkan siapapun. Secara psikologis, di usia senja orang tua sedang berada pada fase ingin tetap dihargai, tetap dianggap berarti, namun perubahan peran hidup sering membuat komunikasi tidak lagi seimbang. Anak sibuk dengan dunianya, orang tua lebih banyak memendam perasaan. Ini bukan kelemahan bapak dan ibu, ini proses alami usia. Ketika hati ingin dekat, tetapi gengsi dan rasa takut ditinggalkan justru membuat jarak terasa semakin jauh. Ada seorang ibu berusia 72 tahun yang berkata pelan, "Saya tidak marah, saya hanya sedih." Ia merasa anaknya berubah, padahal ia tak pernah bermaksud menyakiti. Bapak dan ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang tinggal di luar negeri. Mungkin ada yang mengangguk lirih karena pernah merasakan hal yang sama, bukan marah, bukan benci, hanya rindu yang tak tahu harus disampaikan bagaimana. Jika perasaan ini terus dipendam, dampaknya bukan hanya pada hubungan, tetapi juga pada kesehatan dan ketenangan jiwa. Hati mudah sedih, tubuh cepat lelah, dan malam terasa panjang. Yang paling menyakitkan adalah perasaan sangat pribadi merasa tidak dibutuhkan, merasa dilupakan, merasa hidupnya tidak lagi penting, bahkan merasa hanya menjadi beban. Perasaan ini jarang diucapkan, tetapi sangat berat dipikul sendiri. Bapak dan ibu menjauhnya anak tidak selalu berarti orang tua salah. Banyak hal terjadi tanpa disadari, bukan karena niat buruk, tetapi karena perbedaan cara memandang dan berkomunikasi. Di usia 70 tahun, bapak dan ibu tetap berharga. Kehadiran, pengalaman, dan doa orang tua tidak pernah kehilangan nilainya. Yang dibutuhkan seringkali bukan mengubah anak, tetapi memahami kembali diri sendiri dengan lebih lembut. Di video ini, kita akan membahas 5 kesalahan yang sering terjadi di usia 70 tahun bukan untuk menyalahkan, tetapi agar hati lebih tenang dan hubungan tidak semakin menjauh. Dengan memahami hal-hal kecil ini, bapak dan ibu bisa menjaga kedekatan tanpa kehilangan harga diri. Mari kita lanjutkan bersama. Karena setiap orang tua berhak merasa dicintai dan dihargai hingga usia senja. Bapak dan ibu di usia 70 tahun, kenangan masa lalu sering datang tanpa diundang. Cerita tentang pengorbanan, tentang susah payah membesarkan anak, tentang masa-masa berat yang berhasil dilewati. Kadang cerita itu keluar begitu saja saat berbincang dengan anak. "Dulu ibu begini demi kamu. Ini tentang saya." Dan mungkin juga tentang bapak dan ibu yang hanya ingin dipahami, bukan dipuji. Secara psikologis, mengingat masa lalu adalah hal yang sangat wajar di usia senja. Otak lebih sering membuka memori lama daripada rencana baru. Ini bukan kelemahan bapak dan ibu. Ini proses alami usia. Namun tanpa disadari, cerita yang dimaksudkan sebagai pengingat kasih sayang bisa terdengar seperti tuntutan di telinga anak yang hidup di zaman berbeda. Semua orang masa pada usia 74 tahun pernah berkata, "Saya hanya ingin anak tahu perjuangan saya." Tetapi anaknya justru memilih diam dan menjaga jarak. Bapak dan ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri. Mungkin ada yang pernah berada di posisi ini. Niatnya ingin dekat, tapi yang terasa justru menjauh. Jika kebiasaan ini terus terjadi, hubungan bisa terasa berat bagi kedua pihak. Anak merasa tertekan, orang tua merasa tidak didengar. Yang paling menyakitkan bagi lansia adalah perasaan sangat pribadi, merasa pengorbanannya tidak dihargai, merasa usianya tidak lagi dihormati, merasa hidupnya seperti cerita lama yang tak lagi ingin didengar siapapun. Bapak dan ibu mengingat masa lalu bukan kesalahan, yang perlu dijaga adalah cara menyampaikannya. Kasih sayang tidak selalu perlu dibuktikan dengan pengorbanan yang diulang-ulang. Di usia senja, kebijaksanaan justru terlihat ketika orang tua mampu berkata, "Ibu ikhlasna." Kalimat sederhana ini sering lebih menenangkan daripada 1000 cerita lama. Kesalahan pertama yang sering terjadi di usia 70 tahun adalah terlalu sering mengungkit masa lalu tanpa disadari. Bukan karena ingin menuntut, tetapi karena hati ingin dihargai.
Di segmen berikutnya, kita akan membahas kesalahan kedua yang juga sering dilakukan dengan niat baik, tetapi perlahan membuat anak menjaga jarak. Mari kita lanjutkan bersama. Dengan hati yang lebih lembut dan bijak, Bapak dan Ibu di usia 70 tahun, keinginan untuk melindungi anak tidak pernah benar-benar hilang. Meski anak sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga, hati orang tua tetap ingin memastikan mereka baik-baik saja. Kadang muncul kalimat spontan, "Seharusnya kamu begini." Ini tentang saya, dan mungkin juga tentang bapak dan ibu yang ingin membantu, bukan menguasai. Secara psikologis, keinginan mengatur lahir dari rasa sayang dan tanggung jawab yang sudah tertanam puluhan tahun. Ini bukan kelemahan bapak dan ibu. Ini proses alami usia ketika peran orang tua belum sepenuhnya bisa dilepaskan. Namun bagi anak yang hidup di dunia yang berbeda, nasihat yang terlalu sering bisa terasa seperti kurang dipercaya. Seorang ibu berusia 71 tahun pernah berkata, "Saya hanya ingin anak saya tidak salah langkah." Tetapi anaknya mulai jarang bercerita, jarang berkunjung. Bapak dan ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri. Mungkin ada yang tersentuh karena pernah berada di posisi yang sama, ingin dekat tapi justru terasa menjauh. Jika orang tua terus merasa harus mengatur, hubungan bisa perlahan renggang, anak merasa tidak dipercaya, orang tua merasa tidak dihargai. Yang paling menyakitkan bagi lansia adalah perasaan sangat pribadi, merasa tidak dibutuhkan lagi kecuali untuk memberi nasihat, merasa kehilangan peran, merasa kehadirannya justru membuat suasana tidak nyaman. Bapak dan Ibu, mencintai tidak selalu berarti mengarahkan. Di usia senja, kebijaksanaan sering terlihat ketika orang tua mampu mendengar lebih banyak daripada berbicara. Memberi ruang pada anak bukan berarti kehilangan wibawa, justru menunjukkan kepercayaan. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski peran kini berubah dari pengatur menjadi pendamping. Kesalahan kedua yang sering terjadi di usia 70 tahun adalah terlalu ingin mengatur hidup anak meski niatnya baik. Dengan mengurangi ini, hubungan bisa kembali hangat tanpa kehilangan rasa hormat. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kesalahan ketiga yang sering dilakukan karena rasa sayang, tetapi diam-diam membuat anak menjaga jarak. Mari kita lanjutkan bersama dengan hati yang lebih tenang dan lapang. Bapak dan Ibu di usia 70 tahun, kata-kata sering keluar dengan jujur dan apa adanya. Kita merasa sudah tidak perlu berputar-putar. Namun kadang, kejujuran itu berubah menjadi kritik yang tidak kita sadari melukai. "Kok caramu begitu?" Atau "Dulu tidak seperti itu." Ini tentang saya. Dan mungkin juga tentang bapak dan ibu yang ingin anaknya lebih baik, bukan merasa disalahkan. Secara psikologis, lansia memiliki standar hidup yang dibentuk oleh pengalaman panjang. Apa yang dianggap benar dulu terasa pantas diterapkan sekarang. Ini bukan kelemahan bapak dan ibu. Ini proses alami usia. Namun perbedaan zaman membuat cara hidup anak berbeda. Ketika kritik disampaikan terlalu sering, anak bisa merasa tidak pernah cukup baik di mata orang tua. Seorang bapak berusia 75 tahun pernah berkata, "Saya hanya ingin anak saya rapi dan benar." Tetapi setiap pertemuan selalu diwarnai komentar kecil. Lama-lama anaknya memilih jarang pulang. Bapak dan ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri. Mungkin ada yang terdiam karena pernah mengalami momen ketika niat baik berubah menjadi jarak. Jika kritik terus mengalir tanpa disadari, hubungan bisa terasa tegang. Anak datang dengan hati waspada, orang tua merasa dihindari. Yang paling menyakitkan bagi lansia adalah perasaan sangat pribadi. Merasa tidak didengarkan, merasa kehadirannya tidak menyenangkan, merasa lebih baik diam daripada bicara karena takut salah lagi. Bapak dan Ibu, kebijaksanaan di usia senja seringkali terletak pada memilih diam yang penuh makna. Tidak semua hal perlu dikomentari. Pujian kecil sering lebih menguatkan daripada kritik panjang. Di usia ini, hubungan yang hangat lebih berharga daripada merasa selalu benar. Bapak dan Ibu tetap berharga meski memilih menahan kata demi menjaga hati. Kesalahan ketiga yang sering terjadi di usia 70 tahun adalah terlalu sering mengkritik tanpa disadari. Dengan mengurangi kritik dan menambah empati, jarak bisa perlahan menyempit. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kesalahan keempat yang sering dilakukan karena rasa takut kehilangan tetapi justru membuat anak menjauh. Mari kita lanjutkan bersama.
dengan hati yang lebih lembut dan penuh pengertian. Bapak dan ibu di usia 70 tahun rasa sepi sering datang tanpa suara. Saat malam terasa panjang dan rumah terlalu sunyi, hati ingin sekali ditemani. Kadang keinginan itu mengarah pada satu harapan, anak menjadi satu-satunya tempat bergantung. Ini tentang saya, dan mungkin juga tentang bapak dan ibu yang rindu didengarkan, ditemani, dan diperhatikan tetapi takut mengakui rasa sepi itu. Secara psikologis, ketergantungan emosional adalah reaksi alami ketika peran sosial menyempit. Teman berkurang, aktivitas menurun, dan tubuh tak sekuat dulu. Ini bukan kelemahan bapak dan ibu. Ini proses alami usia. Namun, ketika seluruh kebutuhan emosional ditumpukan pada anak, setiap hari ingin ditemani, setiap masalah ingin dibagi, anak bisa merasa terbebani meski ia menyayangi orang tuanya. Seorang ibu berusia 73 tahun pernah berkata, "Kalau anak tidak datang, hati saya kosong. Ia sering menelepon, sering menunggu. Anak awalnya berusaha hadir, lama-lama mulai jarang." Bapak dan ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri. Mungkin ada yang pernah merasakan perih yang sama, bukan karena kurang kasih sayang, tetapi karena harapan yang terlalu besar pada satu orang. Jika ketergantungan ini dibiarkan, hubungan bisa berubah menjadi tegang. Anak merasa terikat, orang tua merasa dihindari. Yang paling menyakitkan bagi lansia adalah perasaan sangat pribadi. Merasa hidupnya kosong tanpa anak, merasa tidak punya tempat selain mereka, merasa keberadaannya hanya berarti jika ada yang menemani. Perasaan ini perlahan menggerogoti harga diri. Bapak dan ibu anak adalah amanah yang tumbuh menjadi pribadi mandiri. Mengasihi bukan berarti mengikat. Di usia senja menjaga jarak yang sehat justru menjaga cinta tetap hangat. Membangun rutinitas kecil, sahabat sederhana, dan kedekatan dengan Tuhan bisa mengisi ruang hati tanpa membebani anak. Bapak dan ibu tetap berharga bahkan saat mampu berdiri dengan tenang tanpa bergantung sepenuhnya. Kesalahan keempat yang sering terjadi di usia 70 tahun adalah terlalu bergantung secara emosional pada anak tanpa disadari. Dengan menata kembali sumber kekuatan batin, hubungan bisa kembali ringan dan penuh kasih. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kesalahan kelima dan terakhir, kesalahan yang tampak sepele tetapi sering menjadi jarak terakhir antara orang tua dan anak. Mari kita lanjutkan bersama dengan hati yang lebih lapang dan penuh kepercayaan. Bapak dan ibu di usia 70 tahun kata maaf sering terasa lebih berat daripada sebelumnya, bukan karena tidak mau, tetapi karena ada harga diri yang ingin dijaga. Kadang hati berkata, "Saya orang tua, masa harus minta maaf? Ini tentang saya." Dan mungkin juga tentang bapak dan ibu yang menyimpan luka kecil dalam hubungan, tetapi berharap waktu akan menyembuhkannya dengan sendirinya. Secara psikologis, generasi orang tua dibesarkan dengan nilai bahwa orang tua harus kuat dan tidak salah. Ini bukan kelemahan bapak dan ibu. Ini proses alami usia dan budaya. Namun anak hidup di zaman yang berbeda. Mereka lebih membutuhkan pengakuan perasaan daripada pembenaran. Ketika orang tua enggan mengakui perasaan anak, jarak emosional bisa semakin melebar. Seorang bapak berusia 77 tahun pernah berkata, "Saya tidak tahu harus mulai dari mana." Ia tahu ada kata-katanya yang menyakiti anak tetapi memilih diam bertahun-tahun. Hubungan menjadi dingin tanpa pertengkaran. Bapak dan ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri. Mungkin ada yang terdiam karena menyadari bahwa diam terkadang bukan solusi, melainkan tembok. Jika enggan meminta maaf dan mengakui perasaan anak dibiarkan, hubungan bisa membeku. Tidak ada pertengkaran, tetapi juga tidak ada kehangatan. Yang paling menyakitkan bagi lansia adalah perasaan sangat pribadi, merasa hubungan sudah terlambat diperbaiki, merasa tidak lagi punya kesempatan, merasa cinta ada, tetapi tidak bisa disampaikan. Bapak dan ibu meminta maaf bukan berarti kehilangan wibawa. Justru di usia senja, keberanian berkata, "Ibu minta maaf jika pernah menyakiti," adalah tanda kebesaran hati. Kalimat sederhana ini bisa membuka pintu yang lama tertutup. Bapak dan ibu tetap berharga, bahkan lebih mulia, ketika memilih merendah demi menjaga kasih sayang. Kesalahan kelima dan terakhir di usia 70 tahun adalah enggan meminta maaf dan mengakui perasaan anak. Dengan memperbaiki ini, hubungan punya kesempatan untuk kembali hangat.
Di segmen penutup nanti kita akan merangkum semua kesalahan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk meneguhkan bahwa orang tua selalu punya kesempatan memperbaiki hubungan. Bapak dan Ibu, di penghujung pembahasan ini mari kita duduk sejenak dengan hati yang lebih tenang. Usia 70 tahun bukan usia yang mudah. Banyak perubahan terjadi, tubuh melemah, peran bergeser, dan hubungan terasa tidak seperti dulu. Ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu yang diam-diam berharap masih bisakah hubungan ini diperbaiki. Kita telah membahas 5 kesalahan yang sering terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena proses alami usia. Mengungkit masa lalu, terlalu mengatur, terlalu mengkritik, bergantung secara emosional, dan enggan meminta maaf. Semua ini terjadi karena hati orang tua ingin tetap dekat dan dihargai. Ini bukan kegagalan, ini adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia yang menua. Mungkin ada bapak atau ibu yang menonton sambil terdiam, menyadari beberapa hal yang pernah dilakukan. Mungkin ada yang merasa sedih, bahkan menyesal. Tapi ingatlah, kesadaran adalah awal perubahan. Selama napas masih Allah titipkan, hubungan masih punya kesempatan. Tidak ada kata terlambat untuk bersikap lebih lembut. Tanpa perbaikan, jarak bisa semakin jauh. Hati merasa tidak dibutuhkan, dilupakan, bahkan merasa hidupnya tak lagi penting. Namun dengan langkah kecil, suasana bisa berubah. Hubungan menjadi lebih hangat, tidur lebih nyenyak, dan hati lebih damai. Ketenangan ini sangat berharga di usia senja. Bapak dan Ibu, nilai orang tua tidak pernah dihapus oleh usia atau kesalahan masa lalu. Kebijaksanaan sejati terlihat ketika kita mau belajar, bahkan di usia 70 tahun. Orang tua yang mau berubah bukan orang tua yang lemah, tetapi orang tua yang berhati besar. Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap dicintai, dan tetap punya tempat di hati anak. Jika cerita ini menyentuh hati Bapak dan Ibu, jangan simpan sendiri. Dengan menuliskan satu kalimat di kolom komentar, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan orang tua lain yang sedang sendirian. Dan bila ingin terus ditemani dengan cerita-cerita yang menenangkan hati di usia senja, mari kita berjalan bersama di kanal ini. Pelan-pelan, saling menguatkan sampai akhir. Bapak dan Ibu, setelah menyadari berbagai kesalahan yang mungkin pernah terjadi, sering muncul satu perasaan campur aduk, sedih, menyesal, tapi juga berharap. Kalau saya sudah tahu sekarang, apa yang masih bisa saya lakukan? Ini tentang saya, dan mungkin juga tentang Bapak dan Ibu yang ingin memperbaiki meski takut langkahnya terlambat. Secara psikologis, manusia membutuhkan harapan yang bisa disentuh. Di usia senja, langkah besar terasa berat, tetapi langkah kecil justru terasa mungkin. Ini bukan kelemahan Bapak dan Ibu, ini proses alami usia. Perubahan hubungan tidak selalu dimulai dari pembicaraan panjang, tetapi dari sikap yang lebih lembut dan konsisten. Seorang ibu berusia 76 tahun memulai perubahan dengan hal sederhana. Ia berhenti menasihati tanpa diminta dan mulai bertanya, "Kamu capek hari ini?" Anaknya terkejut lalu perlahan membuka cerita. Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, hingga yang tinggal di luar negeri. Mungkin ada yang terharu karena langkah kecil sering terasa lebih tulus daripada janji besar. Ketika orang tua mulai berubah dengan lembut, suasana ikut berubah. Anak merasa lebih diterima, orang tua merasa lebih tenang. Perasaan paling pribadi, merasa tidak dibutuhkan, merasa dilupakan, merasa hanya jadi beban, perlahan memudar. Digantikan oleh rasa cukup. Saya masih punya tempat di hati anak. Bapak dan Ibu, memperbaiki hubungan bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang lebih dulu melembutkan hati. Di usia 70 tahun, kebijaksanaan sejati adalah memilih kedamaian, mendengar lebih banyak, menuntut lebih sedikit, dan mendoakan lebih sungguh-sungguh. Bapak dan Ibu tetap berharga, bahkan saat memilih berubah pelan-pelan. Segmen 8 ini mengingatkan kita bahwa kedekatan bisa dipulihkan dengan langkah kecil yang konsisten. Tidak perlu sempurna, cukup tulus. Jika Bapak dan Ibu ingin, di segmen berikutnya kita bisa membahas cara berkomunikasi lembut yang membuat anak kembali nyaman tanpa merasa dihakimi. Mari kita lanjutkan bersama dengan hati yang lebih ringan dan penuh harap. Bapak dan Ibu, ada kalanya kita ingin bicara baik-baik tetapi yang keluar justru keluhan. Ingin menasehati tetapi terdengar menyudutkan. Lalu anak diam, menjauh pelan-pelan. Ini tentang saya,
Dan mungkin juga tentang bapak dan ibu yang sering bertanya dalam hati, kenapa kata-kata saya tak lagi didengar? Di usia senja, pengalaman hidup begitu panjang hingga kata-kata kita terasa penuh kebenaran. Namun secara psikologis, anak dewasa lebih peka pada nada daripada isi. Ini bukan kesalahan bapak dan ibu. Ini proses alami peran yang berubah. Dulu anak bergantung, kini ia ingin dihargai sebagai pribadi yang mampu memilih. Seorang bapak 72 tahun mengubah satu kebiasaan kecil. Ia berhenti membuka percakapan dengan keluhan dan memulai dengan doa singkat di hati. Saat berbicara, ia memilih kalimat, "Boleh ayah berbagi kalau kamu berkenan?" Anak yang biasanya menutup diri mulai mendengarkan. Banyak penonton akan bergumam, "Saya pernah seperti ini." Komunikasi yang lembut menurunkan jarak emosional. Rumah terasa lebih tenang, kunjungan menjadi lebih sering. Pesan singkat kembali dibalas. Yang paling menyentuh, perasaan pribadi, merasa hidup tidak penting, merasa dilupakan, perlahan berganti dengan rasa diakui. Bapak dan ibu tidak lagi merasa menjadi beban, melainkan bagian dari perjalanan anak. Kebijaksanaan di usia 70 tahun adalah memilih kata yang menyembuhkan, bertanya sebelum menasehati, mendengar sebelum menyimpulkan, mendoakan sebelum menuntut. Bapak dan ibu masih berharga, bukan karena kerasnya suara, tetapi karena lembutnya hati yang mau memahami. Segmen 9 menegaskan bahwa didengar itu dimulai dari cara berbicara. Bukan siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling menenangkan. Di segmen terakhir, kita akan merangkum semuanya, menguatkan nilai hidup lansia, dan menutup perjalanan ini dengan harapan. Mari kita lanjut. Dengan hati yang matang dan damai. Bapak dan Ibu, jika sampai di segmen terakhir ini, mungkin hati terasa campur aduk. Ada yang teringat kata-kata sendiri, ada yang teringat wajah anak yang kini jarang pulang. Ini tentang saya. Dan mungkin tentang Bapak dan Ibu yang diam-diam berharap, semoga hubungan kami masih bisa diperbaiki. Kita telah belajar bersama bahwa jarak dengan anak sering bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena cara cinta itu disampaikan. Dari tuntutan yang tak disadari, luka lama yang belum reda, hingga kata-kata yang terasa benar namun menyakitkan. Semua itu bukan karena bapak dan ibu orang tua yang buruk, melainkan karena usia membawa perubahan peran yang tidak selalu mudah diterima. Di usia senja, kebesaran orang tua bukan lagi di suara yang keras, melainkan di hati yang lapang. Bukan di nasihat panjang, tetapi di doa yang diam. Bukan di tuntutan balas budi, tetapi di penerimaan yang tulus. Dan di sanalah justru anak perlahan kembali mendekat. Saat orang tua mulai berdamai, luka batin ikut sembuh. Rasa tidak dibutuhkan berkurang, perasaan dilupakan melemah. Harga diri tumbuh kembali. Bukan dari pengakuan anak, tetapi dari keyakinan bahwa hidup bapak dan ibu tetap bermakna. Bahwa keberadaan bapak dan ibu masih menjadi doa yang hidup. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hubungan. Bahkan jika anak belum berubah, hati orang tua yang lebih tenang sudah menjadi kemenangan. Karena kebijaksanaan sejati adalah mencintai tanpa mengikat, mendoakan tanpa menuntut, dan hadir tanpa melukai. Bapak dan Ibu tetap berharga, apapun respons anak hari ini. Jika satu segmen saja dari video ini menyentuh hati Bapak dan Ibu, simpanlah sebagai pengingat bahwa Bapak dan Ibu tidak sendirian. Dengan menuliskan cerita di kolom komentar, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan orang tua lain yang sedang sepi. Dan bila ingin berjalan lebih jauh bersama kami, belajar berdamai dengan usia, menua dengan tenang, dan mencintai dengan bijak, mari kita berjalan bersama dengan menekan tombol subscribe. Di sini setiap usia dihormati, setiap cerita didengar,